Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Teman-teman semua di rumah, apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat-sehat selalu dan diberikan semua kelancaran urusannya ya guys. Saya nih akhir-akhir ini nih upload video di YouTube nih jadi nggak konsisten gitu ya, jadi acak-acakan waktunya, jadi harinya juga jadi nggak bisa setiap hari, sebab ternyata nih sulit ya guys membagi waktu bekerja, mengurus rumah, dan juga lagi ada husband di Jakarta. Jadi saya nih sering ikut pergi-pergi kemana-mana gitu, jadi lebih banyak menghabiskan waktu bareng keluarga gitu ya. Jadi gak bisa setiap hari dan tepat waktu untuk upload di video YouTube. Tapi kalau nggak upload lama-lama nanti aku rindu lah ya dengan teman-teman di rumah. Nah, di video kali ini saya nih share aja ya, kita cerita-cerita saja mengenai kalau tak datang ke Malaysia, saya nih tak akan tahu hal-hal ini ya. Hal apa sajakah itu? Yuk kita ikutin terus videonya, jangan di skip ya. Nah, ini lebih terang ya dari tadi, soalnya tadi pintunya tuh aku tutup dan sekarang pintunya aku buka, jadi ada cahaya ilahi masuk gitu ya. Cahaya alami masuk ke ruangan, jadi lebih cerah gitu ya. Nah, jadi masa dulu nih ya, saya ini masih di kampung saya ke Jawa Tengah. Ini kan ada saudara saya yang merantau ke Malaysia, dan ada juga tetangga-tetangga saya yang juga bekerja di Malaysia gitu ya. Nah, sering dengar cerita-cerita mereka gitu, kalau Malaysia tuh seperti ini, seperti itu gitu ya. Kalau saudara saya nih dulu dia tuh laki-laki gitu ya, bapak-bapak, ada yang bekerja ke Malaysia tapi dia nih macam ilegal gitu kali ya. Jadi dengar dari cerita dia nih, kalau di Malaysia nih, kalau itu suka di hutan-hutan tinggalnya gitu ya. Terus kalau ada polis dia tuh ngumpet-ngumpet gitu, terus dikejar-kejar. Kalau ketahuan itu bakalan dihukum gitu ya. Jadi saya nih dulu ya, waktu belum pernah ke Malaysia, waktu belum bolak-balik ke Malaysia gitu, pandangan saya nih Malaysia tuh serem gitu ya, Malaysia tuh seperti itu ya, takut ya kalau ke sana gitu dulu ya, masih dulu waktu ya masih tinggal ke kampung Jawa Tengah sana ya. Terus juga ada cerita dari tetangga saya yang bekerja di Malaysia tapi sukses. Ada dari yang rumahnya tuh ya, rumah orang tuanya maaf ya sangat sederhana sekali gitu ya. Terus pas anaknya bekerja ke Malaysia tuh, terus jadi rumahnya tuh jadi gedung gitu ya, jadi memakai tembok batu bata yang tadinya sangat sederhana sekali. Terus jadi ya jadi orang yang berada gitu ya, karena anaknya bekerja di sana. Terus juga ada lagi satu tetangga saya yang bekerja di Malaysia terus tak pernah pulang, tak pernah lagi pulang. Kita nih waktu dulu nih, saya nih masih sekolah lagi ya, masih kecil gitu ya, masih sekolah. Terus ngelihat si mbak itu tuh tadinya ada, terus katanya bekerja di Malaysia, terus tak pernah pulang, sampai sekarang pun tak pernah pulang ya. Nah, ternyata dia nih menikah dengan orang Malaysia terus tinggal di sana. Dia nih memang tak pernah pulang guys, tapi orang tuanya yang di Indonesia nih selalu dibelikan tiket keluarganya nih yang datang ke Malaysia gitu ya. Jadi masa dulu nih ya, belum pernah pergi ke Malaysia nih, pandangan saya nih lain lah ya ke Malaysia nih. Oh, Malaysia macam itu ya gitu ya. Tapi setelah saya nih ke sana gitu ya, terus menikah sama orang Malaysia, otomatis kan bolak-balik ke sana. Nah, pandangan saya ke Malaysia ini berubah lah ya. Oh, ternyata Malaysia tak seperti itu ya. Ternyata Malaysia tak seserem yang pernah saya nih bayangkan ya. Ternyata Malaysia indah. Nah, itu yang pertama ya. Kalau saya tak datang ke Malaysia, saya tak tahu akan hal ini ya. Kalau Malaysia itu menyenangkan, kalau Malaysia itu tak seserem yang pernah saya bayangkan, itu yang pertama ya.
Nah, yang kedua, masa pertama kali saya nih datang ke Malaysia, kalau saya tak datang Malaysia, saya tak pernah tahu Malaysia itu seperti apa ya. Jadi pertama kali kan dari bandara ke kampung ya, ke kampung mertua saya nih dulu. Masa pertama kali ke sana kan biasanya kalau jalanan di kampung itu biasanya ya ada yang lubang-lubang atau yang rusak-rusak atau tidak aspal gitu ya. Padahal di kampung gitu ya, tapi jalanan dari Kuala Lumpur sampai ke kampung mak mertua saya semuanya halus, semuanya mulus gitu ya. Jadi oh, kalau saya tak datang ke Malaysia, saya takkan tahu hal ini gitu ya, bahwa jalanan di Malaysia itu yang selama ini saya lihat dan ke kampung-kampung lain, ke kampung-kampung saudara husband saya di kampung yang lain pun sama ya, si jalanannya itu sudah bagus-bagus gitu ya guys ya. Kalau di kampung saya sekarang pun udah bagus lah ya, tapi masih belum dibangun gitu. Kampung saya nih masih itu di Jawa Tengah sana tak sebagus sekarang ya. Kemarin kan itu baru dibangun, jadi di aspal gitu, jadi lah ya halus. Biasanya umumnya jalanan kampung tuh ya jalanan kampung yang seperti itulah ya, teman-teman pasti tahu yang tinggal di Indonesia. Kalau kampungnya belum maju atau belum di aspal, pasti tahu ya jalanannya seperti apa, atau kadang bahkan banyak jalan yang berlubang-lubang gitu ya. Nggak cuma di kampung sih, ada beberapa daerah yang memang jalanannya itu memang nggak halus gitulah ya. Nah, kalau tak ke Malaysia nih saya tak tahu lah ya, bahwa Malaysia nih indah ya, seindah itu, sampai jalanan pun memang sangat mulus ya, itu yang saya lihat ya. Terus lagi yang ketiga ya, kalau tak ke Malaysia saya nih takkan tahu, yang saya kira nih ya, husband saya saja yang kalau makannya itu porsinya besar sangat. Jangan kerasa sangat ada husband, nanti terdengar ya guys. Jadi masa dulu tuh awal-awal gitu ya, ini orang kok makannya besar ya, ini orang kok makannya banyak banget gitu ya. Apa karena dia laki-laki tapi kok banyak gitu ya, banyak. Terus kalau masak nih ya, kalau masak nih apa-apa tuh maunya banyak, apa-apa tuh harus yang banyak. Saya ini tak terbiasa ya guys, saya ini biasa dengan keluarga saya ini makan atau memasak ya udahlah dengan porsi yang secukupnya. Tapi dengan husband saya ini ternyata porsi makanan itu harus besar, harus banyak, entah ngambilnya sedikit atau enggak, tapi kalau masak tuh mesti belah banyak. Nah, saya nih masih tanda tanya, tapi dalam pikiran saya nih paling husband saya aja lah ya, mungkin dia nih tipe yang memang kalau makan dia harus besar, kalau melihat makanan tuh harus banyak. Nah, seperti itulah pandangan saya. Tapi ya guys, setelah saya nih bolak-balik ikut pulang ikut pulang dan tinggal di Malaysia bolak-balik, saya nih baru tahu lah ya, ternyata ya kalau kita pergi ke kedai pun ya, kalau kita makan tuh di kedai mama ya, pas pertama kali ke sana tuh malam tuh lapar, sampai sana tuh kan malam. Nah, bawalah ke kedai mama ya buat makan gitu ya. Ternyata porsinya besar. Si porsinya itu, kalau saya nih makannya sedikit gitu ya, porsinya tuh besar banget guys. Saya bilang ini yang makan tuh kuli. Maaf ya guys, bukan maknanya menghina di Malaysia tuh seperti itu, bukan maksudnya. Kalau di Indonesia yang makannya banyak itu biasanya orang-orang yang bekerja berat ya, seperti bapak-bapak yang bekerja di kuli bangunan ya, di bangunan-bangunan itu biasanya yang makannya besar gitu ya, karena mereka butuh tenaga yang banyak, jadi makanannya itu pun harus besar. Nah, pas saya ke kedai-kedai makan di Malaysia tuh, makanannya memang porsinya tuh besar-besar. Udah teman-teman, kalau yang belum ke Malaysia boleh cobain ya, tur ke Malaysia ya, dan itu nggak mahal ya pesawatnya. Jadi
apa ya, buktikan sendiri kalau kalian makan di kedai-kedai itu bakal makanannya tuh besar banget porsinya ya, mau nasi kandar ke mau nasi goreng atau mie goreng mama, kalau nggak lapar banget itu ya kan nggak bakalan habis. Waktu itu pertama kali saya ke Malaysia tuh heran sama makanannya yang disediakan di kedai-kedai makan gitu ya guys. Di situ tuh oh patutlah ya saya nih sukanya kalau menyediakan makanan atau kalau masak itu mesti porsinya besar, dan kalau makan pun mesti porsinya besar karena dah terbiasa ke sana tuh gitu. Nah lama saya di sana pun akhirnya terbawa guys. Kalau tinggal di sana nih saya nih makannya pun jadi sangat banyak, dan itu pasti naik berat badan saya ke sana tuh pasti naik ya guys, karena memang porsi makanannya besar ya. Gimana tadi habiskan itu sayang, itu makanan tuh enak ya dihabiskan saja, mungkin karena seperti itu jadi menjadi sebuah kebiasaan, ya udah habiskan saja dengan makanan porsi yang besar ya. Nah jadi pandangan saya yang saya pikir nih husband saya saja kok semacam ini ya, kalau makan harus besar, kalau masak mesti banyak. Ternyata memang kebiasaan di sana tuh seperti itu ya guys. Terus lagi nah masa lebaran juga ya, porsi makanannya tuh banyak-banyak, besar-besar. Oh ya lagi kalau lebaran lah ya di Indonesia tuh sebentar aja, satu hari, bahkan nggak satu hari ya, kadang-kadang kita pakai baju lebaran nih setelah salam-salaman ke tetangga jam 12 saja udah sepi ya, udah ganti baju lah ya, tak gerah gitu ya, tak lagi memakai baju lebaran, udah pakai baju biasa lah, pakai baju tidur lah apalah di rumah gitu ya. Tapi kalau di Malaysia guys, lebaran itu 1 bulan 1 bulan tuh masih disebut hari raya 1 bulan ya kalau di Malaysia tuh ya. Merasakan sendiri ya, berhari-hari selama kurang lebih 29 hari ya di Malaysia itu ya, berarti itu selalu hari lebaran terus guys. Jadi memang iya ya, di rumah pun di sana ya di Malaysia itu biasa. Di kampung saya di Jawa Tengah ya udahlah ya, sehari atau setengah hari aja udah selesai, tak akan ada tamu lagi ya guys. Jadi kalau saya ini tak ke Malaysia, kalau saya ini tak menikah dengan orang Malaysia ini, saya tak tahu ya kalau di Malaysia itu berlebaran itu ternyata 1 bulan. Dan gak cuma itu, ternyata melayani tamu di Malaysia tuh dari pagi sampai malam ya, ada terus tamu. Kita mau pakai baju biasa pun karena di rumah kita biasa lah ya pakai daster atau apa, kan gak akan sopan ya, jadi mesti pakai baju yang sopan-sopan lah ya, sampai seharian dari pagi sampai sore sampai malam pun masih ada ya. Sampai saya ini iseng sekali ya dengan anak saya ini, saya iseng, kita hitung yuk berapa nih banyak mobil yang datang, sampai 25 mobil hampir satu hari tuh guys. Wah bener-bener jadi pengalaman yang kalau saya tak ke Malaysia saya takkan tahu hal ini betul-betul ya. Sebab dari dulu nih guys, saya ini memang libur, masa kantor libur tuh memang saya bagi 2 ya, selalu pas bulan Ramadan nih saya balik ke Malaysia nanti, tapi pas berlebaran pastilah saya nih balik ke Jawa Tengah ya. Jadi saya nih nggak pernah ikut berlebaran Idul Fitri di Malaysia nih, baru pertama kalinya tuh ya kemarin ya, karena dulu nih masih ada bapak ya di kampung saya ini, ada bapak lagi, jadi mesti berlebaran di kampung saya. Sebab kalau tak pulang ke Jawa Tengah bapak saya nih suka sedih gitu ya, jadi ya memang harus pulang ke Jawa Tengah. Jadi selalu bagi 2, masa Ramadan puasa di Malaysia, terus pas deket hari lebaran pastilah pulang ke Jawa. Tapi bapak saya ini udah tak ada lagi, waktu masa itu kan sakit, jadi harus terus ya di Jawa lah ya, biar menghibur, biar gembira gitu. Tapi sekarang udah tak ada lagi, jadi berlebaran di Malaysia. Nah ternyata tuh seperti itu ya, dan itu selama 1 bulan nih. Dulu nih saya rasa agak-agak curiga gitu, agak-agak tak percaya. Husband sendiri tuh suka cakap
ada jemputan hari raya, padahal udah sebulan lebih masih bilang ada acara jemputan hari raya. Pikirannya namanya perempuan ya, nih kemana nih orang bilang jemputan hari raya, selalu hari raya. Udah lepas lah hari raya tuh ya kan, udah 1 bulan masih saja bilang hari raya. Ternyata saya di sana sendiri gitu ya mengalaminya. Oh ternyata betul ya, 1 bulan itu masih disebut hari raya dan masih ada open house ya. Bahkan di sepanjang jalan nih, di kampung-kampung lain pun masih saya berkunjung ke saudara suami saya tuh di kampung-kampung itu. Pas di jalan tuh lihat itu apa orang hajatan, bukan itu open house hari raya. Hari raya dah lewat dah masih ada open house ya, makan besar-besaran gitu ya guys. Jadi ya begitulah ya. Jadi kalau tak ke Malaysia saya takkan tahu hal ini ya. Jadi banyak hal-hal yang saya ini heran ya, atau saya ini yang hal-hal yang tak biasa ke Indonesia nih, tapi ternyata di Malaysia itu macam itu ya guys. Dan masih banyak hal-hal lain lagi yang memang kalau kita tak ke Malaysia kita takkan tahu hal-hal itu. Gitu saja ya guys video yang bisa saya share kali ini, karena ini pun dia mau jam 9 ya ke Indonesia nih. Jadi aku mau saya nih nak pergi office. Nah kalau kawan-kawan nak dengar lagi cerita aku mengenai Malaysia, boleh next kita sambung lagi ya cerita-cerita mengenai aku masa pertama kali saya nih datang ke Malaysia. Pokoknya seru deh ya. Kalau tak datang sendiri ke sana, pokoknya pikiran kita nih akan berbeda ya. Seperti apa gitu ya. Kalau udah ke sana, oh ternyata seperti ini ya gitu. Oke guys, jadi itu saja. See you next video ya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe agar channel aku ini berkembang. Bye bye. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.